Pada topik kali ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Di Indonesia terdapat berbagai jenis flora dan fauna yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati pada makhluk hidup menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Penyebab keanekaragaman hayati ada dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif konstan atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme, sedangkan faktor luar relatif lebih labil pengaruhnya terhadap morfologi atau fenotipe organisme. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Apa itu keanekaragaman hayati tingkat gen? Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah variasi individu dalam satu jenis. Penyebab keanekaragaman hayati ini adalah karena adanya perbedaan susunan gen pada tiap individu dalam satu spesies. Perbedaan ini akan menyebabkan perbedaan ciri atau sifat pada suatu individu. Sifat atau ciri pada suatu individu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Pada keanekaragaman hayati tingkat gen ini, 2 individu dalam satu spesies dengan susunan gen yang sama belum tentu memiliki ciri yang sama pula. Jadi, keanekaragaman gen merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman ini menyebabkan variasi antar individu sejenis. Bagaimana contohnya? Kita lihat contoh keanekaragaman hayati. Kita bisa melihat adanya variasi padi. Ada varietas padi Rojo Lele, padi Cihareng, padi Ciliwung. Pada mangga juga kita bisa melihat berbagai macam. Ada mangga arum manis, mangga mana lagi, mangga golek. Pada durian kita mengenal ada durian petruk, durian bawor, durian montong, dan lain sebagainya. Itu semuanya menunjukkan adanya keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Keanekaragaman hayati pada tingkat gen ini dapat terjadi secara alami akibat perkawinan antar makhluk hidup sejenis. Susunan gen suatu individu berasal dari kedua induknya. Keanekaragaman hayati yang berikutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama.
Pada keanekaragaman hayati ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen, karena perbedaan antar spesies makhluk hidup dalam satu marga lebih mencolok daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Contoh keanekaragaman hayati bisa kita lihat pada slide berikut ini. Genus Citrus. Contohnya ada jeruk bali, jeruk nipis, dan ada jeruk manis. Kemudian pada famili Poaceae kita mengenal ada padi, jagung, alang-alang. Dan pada famili Zingiberaceae kita mengenal ada kunyit, jahe. Kemudian pada famili Felidae kita bisa melihat variasi ada kucing, harimau, dan singa. Dan masih banyak lagi contoh keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman berikutnya adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau faktor biotik dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik ini yang akan menimbulkan keserasian hidup dalam ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Kita bisa melihat di slide itu gambar berbagai macam jenis ekosistem. Kita lihat ada ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Ada ekosistem hutan konifer yang didominasi oleh tumbuhan jarum, misalnya pinus atau cemara. Dan salah satu di antara faunanya adalah beruang. Kita bisa lihat ada ekosistem hutan dan tropis. Apa manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan? Manfaatnya antara lain di bidang ekonomi. Pada bidang ini, manfaatnya adalah salah satunya bisa sebagai sumber devisa. Di bidang pangan dan bahan obat-obatan, maka punya fungsi sebagai sumber bahan makanan, seperti misalkan padi sebagai bahan pangan, kemudian mengkudu dijadikan sebagai bahan obat tradisional. Sebagai manfaatnya sebagai bidang ekologi, keanekaragaman hayati memiliki peran antara lain sebagai sumber udara yang bersih, air yang bersih. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi,
maka bisa dijadikan sebagai sumber ilmu untuk tujuan penelitian dan pendidikan, dan masih banyak lagi, antara lain bidang sosial dan budaya. Faktor yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati antara lain akibat dari ulah manusia yang melakukan perburuan dan perdagangan flora fauna secara liar, perusakan hutan untuk pembangunan industri, dan juga untuk perumahan. Kemudian pencemaran lingkungan yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, baik itu di tanah maupun di air. Yang berikutnya, karena adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan cadangan untuk generasi berikutnya, sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati itu agar tidak sampai punah. Apa yang harus kita lakukan? Upaya pelestarian keanekaragaman hayati bisa dilakukan antara lain dengan melakukan tebang pilih, merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh manusia untuk memelihara keanekaragaman hayati. Yang berikutnya bisa dengan pelestarian alam, reboisasi atau penghijauan, serta melakukan konservasi antara lain dengan cara pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ, ex situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Contoh pelestarian ex situ antara lain adanya kebun koleksi, kebun plasma nutfah, kebun raya, dan kebun binatang. Sedangkan pelestarian secara in situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di habitat aslinya. Pelestarian ini dilakukan pada makhluk hidup yang memerlukan habitat khusus atau makhluk hidup yang mendekati atau mengalami bahaya kepunahan. Contoh adalah taman nasional dan cagar alam. Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah tropis, berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Keadaan ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi. Ada dua ahli yang cukup terkenal yang mempelajari tentang kondisi flora fauna yang ada di Indonesia. Keduanya kemudian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara tumbuhan dan hewan yang ada di bagian barat maupun timur Indonesia. Alfred Wallace dan Weber membagi persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia menjadi 3 kelompok berbeda, yaitu menjadi 3 zona: zona orientalis atau dikenal dengan zona Asia, zona peralihan, dan zona australis atau disebut dengan zona timur. Ketiga zona itu dipisahkan oleh 2 garis yang dinamakan dengan garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace dan Weber merupakan 2 garis khayal yang digambarkan dalam peta.
Kedua garis tersebut membatasi persebaran fauna di Indonesia, baik itu fauna atau daerah barat dan timur. Garis ini dibuat tahun 1859 oleh seorang naturalis Inggris yang bernama Alfred Wallace. Garis Wallace adalah garis pembagi wilayah sebaran flora fauna yang dilakukan berdasarkan perbedaan ciri hewan di bagian timur dan bagian barat. Sedangkan garis Weber membagi menjadi dua bagian, yaitu bagian tengah dan timur. Ini kita bisa lihat wilayah untuk persebaran flora fauna Indonesia yang bisa kita lihat di situ. Nah, adapun wilayah persebarannya untuk wilayah barat atau disebut dengan wilayah oriental, wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Hewan-hewan yang ada di wilayah ini hampir mirip dengan hewan-hewan yang ada di Asia, dengan ciri-ciri hampir sebagian besar berupa mamalia yang berukuran besar, banyak terdapat hewan primata, burung-burung memiliki warna yang kurang menarik, banyak terdapat ikan air tawar. Contoh hewannya antara lain ada gibbon, kera, monyet, orangutan, kijang, badak, ayam hutan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk wilayah Australia atau wilayah timur, hewan-hewannya mirip dengan wilayah Australia. Zona Australia wilayahnya meliputi Lombok, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Ciri-ciri hewan zona Australia adalah mamalianya berukuran kecil, memiliki hewan berkantong, tidak terdapat primata. Burung-burung memiliki warna yang menarik. Contohnya ada burung cendrawasih, kanguru, walabi, dan burung maleo, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah daerah peralihan. Adalah daerah di antara dua garis Wallace dan Weber. Semakin ke timur dari garis Weber, jumlah fauna orientalis semakin berkurang. Sebaliknya, semakin ke barat dari garis Weber, fauna Australian semakin berkurang. Hewan-hewan yang berada di zona peralihan memiliki ciri-ciri yang mirip antara zona Asia dan zona Australia. Contoh adalah babi rusa, anua, burung maleo, dan komodo. Bagaimana persebaran flora di Indonesia? Flora di Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini serta Kepulauan Solomon. Indonesia memiliki 2 di antara 5 bioma di dunia, yaitu bioma hutan tropis dan bioma savana. Bioma hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Di dalam bioma tersebut terdapat kurang lebih sekitar 10% dari jenis tumbuhan yang ada di dunia. Contoh tumbuhan yang khas antara lain pohon kayu ramin yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Maluku. Ada meranti, keruing di Kalimantan.